Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Koirunisa dengan NIM 1910824424. Nah, ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Petualangan Tiga Anak. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi pembelajaran sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, sebelum mulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba Mas Adin dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa seperti ini. Nah, kegiatan hari ini kita akan membaca sebuah cerita dongeng yang berjudul Petualangan Tiga Anak. Sebelumnya kita amati dulu ya gambarnya. Ini kira-kira ada gambar apa nih? Coba Mas Didan. Ada gambar tiga anak. Terus ada salah satunya berkepala kardus. Satunya pakai kepala kardus atau kotak, satunya pakai topeng. Nah, simak ceritanya ya. Di sebuah istana hiduplah 3 orang anak yang dikutuk oleh Pipiot yang jahat. Ada anak yang memakai topeng karena ia malu melihat wajahnya yang buruk rupa. Lalu ada anak yang memakai kotak di kepalanya karena Pipiot mengambil isi otaknya, sehingga otaknya kosong seperti kotak. Lalu ada putri cantik yang bersuara merdu. Pipiot sangat membencinya. Lalu Pipiot mengubah badan putri menjadi badan tong kosong. Apabila bergerak, suaranya sangat berisik sekali sehingga suara merdu putri tak terdengar. Nah, ini bisa dilihat ya, ini anak topeng. Yang ini anak kotak, yang ini badannya seperti tong kosong. Mereka sangat menderita dengan kutukan Pipiot. Lalu mereka memutuskan untuk menghilangkan kutukan itu dengan mencari mantra ajaib. Mereka pergi dengan mobil kemah. Setelah melakukan perjalanan selama berbulan-bulan, salju mulai turun. Dan tiba-tiba terdengar suara tangisan dari arah seberang. Mobil mereka lalu menuju suara tangisan itu. Dan di sini digambarkan ketiga anak tadi pergi mencari apa, Mas Sadim? Mantra ajaib. Tuh, mencari mantra ajaib menggunakan mobil kemah. Selanjutnya ternyata ibu rubah yang menangis di tengah ladang salju. Anak topeng bertanya pada ibu rubah, "Ibu rubah, mengapa kamu menangis?" Ibu rubah menjawab, "Aku kehilangan anakku di sini saat mencari makan." Mereka bertiga lalu membantu ibu rubah untuk mencari anaknya. Tak berapa lama kemudian, mereka menemukan anak rubah yang sedang membeku kedinginan. Nah ini suasananya di mana? Salju. Ya, saat salju. Salju itu dingin sekali ya. Lalu musim pun berganti, udara dingin berubah menjadi hangat. Dalam perjalanan, ketiga anak bertemu dengan Pipiot. Mereka sangat ketakutan.
Lalu mereka berlari meninggalkan mobil kemah yang mogok akibat terkena sihir Pipiot. Anak topeng dan tong kosong berhasil ditangkap oleh Pipiot. Mulai sekarang kalian tidak bisa hidup bahagia lagi. Hahaha. Nah, ini ada gambar apa anak-anak? Pipiot. Tuh, yang sedang mengejar anak topeng dan tong kosong. Ini wajahnya ketakutan ya, karena Pipiot itu sangat jahat sekali. Selanjutnya, anak kotak yang selamat berhasil menemukan kedua temannya. Ternyata anak topeng dan tong kosong dikurung dalam gua. Anak kotak pun kebingungan untuk membantu mereka. Anak kotak berusaha melepaskan kedua temannya dengan berbagai cara. Lalu anak kotak punya ide. Ia melepaskan kotaknya dan masuk ke dalam gua. Setelah itu anak kotak menarik tangan keduanya untuk keluar dari gua. Nah, ini ada gambar gua ya. Terus ini anak kotak sedang melepaskan kotaknya. Jadi dia berani melepaskan kotaknya itu. Selanjutnya, anak topeng dan tong kosong berhasil keluar dari dalam gua. Anak topeng dan tong kosong akhirnya dapat melihat wajah anak kotak tadi. Mereka lalu tertawa terbahak-bahak karena melihat wajah anak kotak yang penuh lumpur akibat berusaha menyelamatkan mereka berdua. Karena tertawa, topeng yang dipakai anak topeng pun terjatuh. Demikian juga dengan badan tong kosong. Badan tong kosong terjatuh dan berubah menjadi putri yang cantik dan bersuara merdu. Nah, ini kita sudah bisa melihat ya, anak kotak berhasil melepaskan kotaknya, lalu anak topeng itu jatuh dan tong kosong berubah menjadi putri yang cantik. Selanjutnya, 3 anak kembali ke istana dengan gembira karena kutukan Pipiot lenyap. Mulai sekarang kita bahagia, kata anak kotak. Kita harus selalu bersama karena kebersamaan mengalahkan kejahatan, kata anak topeng. Ya, kita harus berani, kata putri cantik. Mereka bernyanyi sepanjang jalan menuju ke istana mereka. Dan selesai. Nah, ceritanya udah selesai ya, anak-anak. Gimana nih, menarik nggak ceritanya? Coba Mas Didan, ini tokohnya siapa aja ya? Coba disebutkan. Ada tong kosong, ada anak bertopeng, ada yang anak kardus. Tuh, ada anak kota, ada tong kosong, ada anak topeng. Nah, Adim, selain 3 tokoh tadi ada siapa saja ya? Ada Pipiot sama Rubah. Ya, sama Rubah. Nah, ini tadi ada setting tempatnya nih. Nah, kira-kira setting tempatnya apa aja ya? Bisa disebutkan? Ada istana, ada stadion, ada Betul sekali, kita bahas satu-satu ya. Ini setting tempatnya yang pertama di istana, lalu yang kedua di hutan, lalu ini di ladang bersalju, lalu ada di hutan lagi. Nah, itu gimana ini? Di goa. Lalu yang terakhir ini juga di hutan. Lalu yang terakhir juga di hutan. Nah, kira-kira
pesan yang dapat diambil dari cerita ini apa ya anak-anak? Coba Adim. Kebersamaan. Ya, kebersamaan. Mungkin ada yang lain? Teman sejati. Nah, jadi pesan yang disampaikan dari cerita ini yaitu kebahagiaan akan selalu datang di tengah kebersamaan. Nah, apapun tantangan yang dihadapi, kita harus bersama supaya kita dapat melalui tantangan itu dengan mudah. Lalu pesan yang kedua yaitu teman sejati adalah teman yang menemani di kala senang maupun sedih. Nah, dengan kebersamaan, masalah yang dihadapi akan terasa mudah dan cepat selesai. Jadi, anak-anak, kalau kalian ada kerja kelompok, itu sebaiknya dikerjakan bersama-sama karena selain terasa ringan juga cepat selesai. Itu. Nah, kemudian selain tadi udah memilih setting tempat ya. Nah, sekarang setting suasananya apa aja nih tadi? Menakutkan, Ya, menakutkan. Terus menegangkan. Tadi juga ada kebingungan ya, kan kebingungan mencari anak rubah. Lalu yang terakhir ada setting suasana yang bahagia ya, karena berhasil menemukan mantranya yaitu mantra kebersamaan. Tadi kan kita udah tahu ya tokohnya siapa aja. Nah, sekarang ini watak dari semua tokoh-tokoh ini apa aja, dimulai dari 3 anak tadi. Ayo, tadi wataknya apa ya? Jahat. Kok jahat? ya bukan no. Tadi 3 anak itu dia suka menolong, dia juga berani melawan Pipiot, Berani. dia juga setia kawan sama kawan-kawannya itu. Setia kawan. Jadi watak dari 3 anak ini suka menolong, berani, setia kawan. Jadi 3 anak ini masuk dalam tokoh utama dan tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis itu adalah tokoh yang mempunyai watak yang baik. Watak yang baiknya apa? Yaitu suka menolong, berani, setia kawan, baik hati, gitu ya anak-anak. Ya. Lalu selanjutnya watak dari Pipiot. Ya, watak Pipiot itu jahat, suka usil ya, karena mengusik kebahagiaan 3 anak tadi. Nah, tokoh yang mempunyai watak jahat itu disebut antagonis. Apa anak-anak? Antagonis. Betul, antagonis. Lalu selain Pipiot tadi ada tokoh siapa? Ya, ada Ibu Rubah. Wataknya apa Mas Iyas? Sayang anak-anak. Ya, Ibu Rubah memiliki watak sayang pada anak-anak. Nah, selain 3 anak tadi, selain 3 anak, Pipiot itu ada tokoh yaitu Ibu Rubah. Nah, watak Ibu Rubah apa? Hayo. Sayang anak-anaknya. Betul, tokoh Ibu Rubah yaitu sayang anak-anaknya. Nah, Ibu Rubah ini masuk dalam tokoh pembantu atau yang disebut dengan apa Adil? Protagonis. Betul, tokoh pembantu ya atau disebut protagonis. Nah, sekian ya apa ceritanya, ada yang ditanyakan? Ada. Apa Mas Iyas? Apa yang dibawa oleh tong kosong? Oh, yang di batang kosong ini tuh peta. Jadi sebelum mereka berangkat itu tuh mereka mencari jalan dulu. Kira-kira tempat yang kemungkinan ada mantra ajaib itu di mana. Jadi mereka membuat petunjuk arah supaya tidak tersesat di jalan. Seperti itu. Wah, kalian ternyata itu ya, mengantuk ya. Kita tepuk semangat dulu ya, anak-anak. Ya. Bu. Yang pertama, perhatikan ibu dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Aye.
Iya, kita tepuk ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Aye. Nah, berhubung jam sudah menunjukkan waktu pembelajaran, nah kegiatan literasi hari ini kita sudahi ya. Terus habis ini silahkan kembali ke ruang kelasnya masing-masing. Oke, sebelum itu Ibu minta maaf ya apabila ada salah kata atau kurang berkenan dan menyinggung perasaan kalian. Ibu minta maaf ya. Terima kasih sudah ikut kegiatan literasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan kembali ke kelas.